Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan pekerjaan kami mengenai sistem pengelolaan tugas kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Juvanusia Sirait dengan NIM 12S22044 dan teman saya Cika Situmorang dengan NIM 12S22023, Cynthia Sitorus dengan NIM 12S22045, dan Divya Barita dengan NIM 12S22046. Sebelum masuk ke dalam tugasnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai requirement elicitation. Jadi, requirement elicitation ini adalah proses menemukan requirements untuk sebuah sistem melalui komunikasi dengan pelanggan, pengguna sistem, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam sistem. Kriteria untuk penentuan kebutuhan sistemnya, yang pertama itu adalah konsisten, yaitu kebutuhan tidak saling bertentangan atau konflik atau kerancu. Yang kedua adalah komplit, artinya kebutuhan menggambarkan semua kemungkinan masukan sistem dan tahapan respon. Yang ketiga adalah visible, yaitu kebutuhan dapat dipenuhi berbasis pada ketersediaan sumber daya dan kendala yang ada. Yang keempat adalah required, yaitu kebutuhan benar, nyata, dibutuhkan dan dipenuhi oleh sistem dan output. Yang kelima adalah accurate, itu kebutuhan benar-benar tepat. Yang keenam adalah essential, yaitu kebutuhan langsung dipetakan dan fitur sistem. Yang keenam itu adalah verifiable, yaitu kebutuhan sesuai yang didapatkan sesuai pengujian. Selanjutnya itu adalah verifier. Jadi pada role player-nya ini ada kami berempat, di mana pembagiannya itu ada Cika Situmorang sebagai user 2 atau dosen, ada Juvanusia Sirait sebagai analis 2, ada Cynthia Sitorus sebagai analis 1, dan ada saya Divya Ambarita sebagai user 1 atau mahasiswa. Jadi ada pembagian timeline-nya yang akan kami jelaskan di presentasi kami nanti, yaitu ada permintaan user, ada dialog, permasalahan, dan solution, dan conclusion. Yang berikutnya ada permintaan user. Yang pertama user 1 ataupun mahasiswa. Adapun permintaannya yang pertama fitur pengajuan topik atau judul TA, fitur request tanggal sidang, fitur request dosen pembimbing, fitur request kelompok TA, serta fitur request tanggal pertemuan dengan dosen pembimbing. Untuk user 2 ataupun dosen, tidak ada fitur request jadwal sidang mahasiswa. Kami ingin membahas kebutuhan apa yang ingin tambahkan dalam sistem pengelolaan tugas akhir. Selamat pagi, ya saya senang membantu. Jadi di sini saya memiliki beberapa kebutuhan yang saya harap bisa dimasukkan ke dalam sistem. Kira-kira kebutuhan utama apa yang ingin saya tambahkan dalam sistem ini? Saya ingin dapat agar saya dapat mengajukan judul atau topik dari tugas akhir saya, dan sistem saya harap dapat memungkinkan agar saya dapat menentukan jadwal sidang saya. Apakah ada kira-kira fitur yang ditambahkan dalam sistem ini? Saya juga ingin agar pada fitur saya dapat melakukan permohonan siapa dosen pembimbing yang akan membimbing saya dalam tugas akhir saya, dan saya juga ingin ada fitur di mana saya dapat menentukan siapa kelompok tugas akhir saya, dan saya juga ingin saya dapat melakukan pengajuan di mana saya dapat menentukan tanggal di mana saya dapat bertemu dengan dosen pembimbing TA saya. Lalu kami juga mencatat merekam semua kebutuhan ini yang ditemukan dalam sistem ini. Semoga kami dapat mengembangkan Dari tim analis dan pengembang pengelolaan tugas akhir. Selamat pagi, untuk apa yang ingin Anda? Jadi sebelumnya kami sudah menginterview dari pihak mahasiswa.
Jadi dari pihak mahasiswa ini, mereka ini adanya fitur menentukan jadwal mereka sendiri. Jadi jadwal ini jadwal sendiri. Saya rasa itu mungkin akan menjadi sebuah masalah karena saya lebih suka di mana saya yang menentukan jadwal sidang untuk mahasiswa itu demi koordinasi dan konsistensi dalam pengelolaan tugas. Saya mengerti rasa kekhawatiran ibu, tapi mereka lebih suka atau mereka ingin untuk menentukan jadwal sidang mereka agar mereka lebih fleksibilitas. Saya juga mengerti, namun dari perspektif manajemen, saya lebih memilih jika saya menentukan jadwal sidang untuk mahasiswa. Kalau begitu Bu, agar kompromi antara mahasiswa dan orang ibu yang sebagai perwakilan dari dosen itu dapat terlaksana, bagaimana jika kita membuat sistemnya ini di mana mahasiswa itu dapat mengusulkan jadwal sidang mereka sendiri, tetapi itu perlu persetujuan nantinya dari dosen pembimbingnya ataupun koordinatornya Bu. Jadi juga nanti kita bisa menambahkan sebuah kalender di mana yang ibu dan nanti mahasiswa dapat melihat jadwal-jadwal yang kosong di mana agar tidak dapat terjadi yang bentrok jadwal. Itu terdengar solusi yang baik, di mana mahasiswa akan mendapat kelonggaran untuk mengontrol jadwal mereka, di mana dosen juga dapat mempertahankan waktu-waktu yang diperlukan atau dipertahankan oleh saya. Jadi kami akan memastikan kedua fitur tersebut dapat kami masukkan ke dalam sistem Bu, agar nanti dapat menjadi kebutuhan antara mahasiswa dan ibu dengan mengenai jadwal ini. Baiklah, saya setuju dengan solusi Anda. Terima kasih atas usulannya. Semoga pertemuan ataupun kompromi kali ini dapat berbuah baik untuk sistem berikutnya. Selanjutnya yaitu permasalahan. Inti permasalahan antara mahasiswa dan dosen adalah tentang kontrol dan koordinasi terkait dengan penjadwalan sidang tugas akhir TA mahasiswa. Mahasiswa ingin memiliki fleksibilitas untuk menentukan jadwal sidang mereka sendiri, sementara dosen lebih memilih untuk memiliki kendali penuh atas penjadwalan tersebut untuk menjaga konsistensi dan koordinasi. Mahasiswa menginginkan kontrol atas jadwal mereka agar dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan dan preferensi pribadi mereka, sedangkan dosen lebih cenderung untuk mengatur jadwal tersebut agar sesuai dengan jadwal kerja mereka dan untuk memastikan bahwa sidang TA dilakukan secara teratur dan terkoordinasi. Konflik ini mencerminkan perbedaan dalam preferensi dan pandangan antara mahasiswa dan dosen yang memerlukan kompromi agar dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Jadi di sini terdapat solusi dari permasalahan yang telah kami sebutkan tadi, di mana solusi yang ditemukan untuk mengatasi permasalahan antara dosen dan mahasiswa adalah dengan mengimplementasikan fitur di mana mahasiswa dapat mengusulkan tanggal sidang mereka sendiri, namun perlu persetujuan dari dosen pembimbing dan koordinator program. Selain itu juga, kami ada menyertakan fitur kalender di mana dosen dan mahasiswa dapat menyesuaikan jadwal mereka agar tidak ada kemungkinan jadwal mahasiswa yang bentrok dengan jadwal dosen. Dengan demikian, solusi tersebut memberikan mahasiswa sedikit kontrol atas jadwal mereka sambil masih mempertahankan kendali yang diperlukan oleh dosen dalam menjaga konsistensi dan koordinasi. Sekarang kita ke conclusion ataupun kesimpulan. Kesimpulan yang ditemukan untuk mengatasi permasalahan antara dosen dan mahasiswa adalah dengan menemukan kompromi yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dari kedua belah pihak, serta memastikan adanya kontrol dan konsistensi yang diperlukan dalam proses pengelolaan tugas akhir. Sekian dari hasil presentasi kami Bu. Terima kasih.